mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel. Bagian mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza.
Namun, kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya, Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu, militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi, masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya, Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi.
Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut.
Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian, mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandra warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandra dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa
tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam.
Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribunnews, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, Kepala Staf Umum Pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu.
di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribunnews, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel.
Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas.
Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan dua menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan.
Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandra Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandra-sandra lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya.
seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri Tanpa Jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma.
Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan dua menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri Tanpa Jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas.
Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel. Bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus
melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu, militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi, masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya, Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi.
Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandera lantaran memuji Hamas.
Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian, mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya, ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandera lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribunnews, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avigil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi.
Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok.
Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan dua menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandera lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas
sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya.
seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri Tanpa Jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandera lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma.
Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas.
Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandera Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza.
Namun, kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya, Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu, militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian, mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya, ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi.
Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut.
Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian, mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya, ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandra warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandra dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa
tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam.
Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, Kepala Staf Umum Pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu.
di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandera lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribunnews, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel.
Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas.
Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri Tanpa Jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan.
Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandra Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandra-sandra lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu,
Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Katz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avigil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma.
Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri Tanpa Jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas.
Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel. Bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus
melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu, militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi, masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya, Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran.
Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan
menumbalkan sandra warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandra dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar.
Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang.
Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu,
Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Katz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara.
Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan dua menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas.
Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel. Bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun, kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya, Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu, militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel. Bagian mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus
melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu, militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi, masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya, Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza.
Namun, kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya, Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu, militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi.
Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel. Bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut.
Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandra warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandra dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa
tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam.
Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, Kepala Staf Umum Pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu.
di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandera lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribunnews, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel.
Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas.
Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan dua menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandera lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan.
Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandra Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandra-sandra lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya.
seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri Tanpa Jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avigil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma.
Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas.
Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza.
Namun, kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya, Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu, militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian, mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya, ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi.
Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel. Bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut.
Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian, mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya, ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandra warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandra dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa
tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam.
Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, Kepala Staf Umum Pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu.
di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandera lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribunnews, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avigil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel.
Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas.
Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan dua menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandera lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan.
Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandra Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandra-sandra lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya.
seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri Tanpa Jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma.
Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan dua menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri Tanpa Jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas.
Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel. Bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel. Bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus
melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu, militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi, masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya, Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avigil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi.
Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut.
Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandra warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandra dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa
tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandera lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam.
Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, Kepala Staf Umum Pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandra warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandra dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu.
di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandera lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribunnews, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel.
Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas.
Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan dua menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandera lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan.
Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu
Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Katz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun, kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya, Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu, militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma.
Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas.
Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandera Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza.
Namun, kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya, Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu, militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja.
Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer
diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandera Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas.
Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan dua menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandera lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan.
Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandra Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandra-sandra lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya.
seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri Tanpa Jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandera lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma.
Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas.
Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun, kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya, Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu, militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus
melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu, militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi, masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya, Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza.
Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi.
Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut.
Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian, mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandra warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandra dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa
tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam.
Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribunnews, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, Kepala Staf Umum Pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurut Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya.
Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri Tanpa Jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas.
Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu,
Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Katz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma.
Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas.
Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza.
Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi.
Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut.
Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian, mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandra warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandra dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa
tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam.
Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, Kepala Staf Umum Pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu.
di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan ex-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandera lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribunnews, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel.
Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas.
Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan dua menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan.
Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandra Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandra-sandra lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya.
seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma.
Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas.
Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel. Bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza.
Namun, kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya, Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu, militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi.
Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri Tanpa Jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut.
Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandra warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandra dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa
tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri Tanpa Jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam.
Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, Kepala Staf Umum Pasukan Zionis. Diketahui saat itu Helvi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Helvi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Helvi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Helvi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu.
di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun, kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya, Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu, militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribunnews, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel.
Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas.
Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan dua menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandera lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan.
Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandra Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandra-sandra lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya.
seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri Tanpa Jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandera lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma.
Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas.
Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza.
Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi.
Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut.
Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandra warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandra dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas.
Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan dua menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandera lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan.
Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandra Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandra-sandra lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya.
seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri Tanpa Jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma.
Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas.
Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun, kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya, Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu, militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi, masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya, Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza.
Namun, kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya, Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu, militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Di satu sisi, masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya, Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggeledah kepala staf umum pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat kabinet perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Halevi, kepala staf umum pasukan Zionis. Diketahui saat itu Halevi sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang di kompleks pemerintah di Tel Aviv. Ia terkejut saat petugas keamanan meminta untuk menggeledah barang-barangnya. Mendapati hal itu, Halevi marah dan langsung masuk ke dalam ruangan bersama orang-orang yang hadir. Bersama Halevi ada pula Sekretaris Militer Perdana Menteri Mayor Jenderal Avikil yang menyatakan ketidakpuasannya atas insiden itu. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman turut mengomentari kejadian yang menimpa Halevi. Menurutnya, pemeriksaan itu adalah bentuk penghinaan bagi seluruh tentara Israel. Rupanya ini bukanlah kali pertama adanya insiden yang menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara para pejabat Israel. Terlebih sebelumnya, para pejabat senior di militer diperbolehkan untuk merekam sesi-sesi untuk berbagai keperluan. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi.
Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan. Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri tanpa jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan air laut.
Di satu sisi masih banyak warga Israel yang disandra oleh Hamas dan ditempatkan di terowongan tersebut. Sementara sebelumnya Israel sempat geram dengan pernyataan dari sandra lantaran memuji Hamas. Seorang penjaga keamanan di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menggeledah Kepala Staf Umum Pasukan Zionis. Hal itu dilakukan sebelum mengikuti rapat Kabinet Perang pada Selasa, 5 Desember 2023 malam. Ia ingin memastikan apakah ada alat perekam yang dibawa ke ruang sidang. Dikutip dari Tribun News, penggeledahan itu dilakukan pada Herzi Helvi, Pasukan Hamas rupanya sukses menjebak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dengan menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel, Hamas bisa membatasi gerak Netanyahu, di mana Netanyahu akan tetap disalahkan atas keputusan perang di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, seusai gencatan senjata berakhir pada 1 Desember lalu, Hamas mengaku hanya menyisakan sandera tentara dan eks-tentara Israel saja. Rupanya hal itu merupakan taktik cerdik Hamas untuk memenangkan pertempuran. Hamas ngotot tidak akan membebaskan para tentara Israel yang disandra sebelum permusuhan berakhir. Padahal jika Netanyahu mundur dari perang, maka ia otomatis mengakui kekalahan pasukannya. Ia juga dihakimi oleh warga Israel atas lengahnya keamanan hingga mengakibatkan Iron Dome jebol dan membuat ribuan warga Israel tewas pada 7 Oktober silam. Namun di sisi lain, jika perang berlanjut, Netanyahu juga akan terpojok. Netanyahu akan dinilai tidak memperdulikan rakyat dan pasukannya karena tidak mengupayakan pembebasan mereka dari tangan Hamas. Dengan melanjutkan perang, Netanyahu juga dinilai akan membahayakan pasukannya yang masih disandra oleh Hamas. Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terancam bubar. Bahkan 2 menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News pada Rabu 6 Desember, gonjang-ganjing kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu, di mana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya, seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan juga Menteri Tanpa Jabatan Benny Gantz, yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tak sejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yoav Gallant untuk mendampinginya. Namun Yoav Gallant enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk mencegah kabinet-kabinet keamanan Israel, termasuk Gallant dan Gantz, menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas. Warga Israel yang menjadi sandera Hamas mengungkapkan ketakutan mereka terhadap serangan Israel, bahkan mereka mengaku lebih takut kepada serangan Israel dibanding militan Hamas yang menyandera mereka. Adapun mereka diselamatkan oleh militan Palestina di terowongan. Dikutip dari Al Jazeera, hal tersebut disampaikan oleh seorang mantan sandera Hamas. Hal tersebut disampaikannya kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa dibawa ke terowongan oleh militan Hamas yang berada di Gaza. Namun kondisi itu dilakukan bukan untuk penyiksaan, sebaliknya justru sebagai bentuk penyelamatan. Pasalnya Israel terus melancarkan serangan bom di jalur Gaza tanpa memikirkan warganya yang disandra Hamas. Oleh sebab itu militan Hamas memilih untuk mengevakuasi para sandera ke terowongan di jalur Gaza. Mantan sandera itu mengaku ketakutan jika terbunuh oleh bom Israel. Sementara keluarga sandera yang lain menyampaikan keresahan jika Israel benar-benar merealisasikan rencana mereka. Adapun Israel merencanakan akan membanjiri terowongan Hamas dengan